Mana yang lebih afdal? Salat dibuka atau ditutup? Apa yang dibuka ditutup? Mana yang lebih afdal waktu salat? Tak bisa saya baca. Pak Ustadz, syarat hadis zur ghibban tazdad hubban, jarang-jaranglah ketemu maka akan berkasih sayang. Ibnu Hibban, zur ghibban tazdad hubban, jarang-jarang ketemu maka akan berkasih sayang. Apa maksudnya? Kalau kita jarang-jarang jumpa, itu suasananya lebih hangat, lebih harmonis. Tapi ini jangan asal pasang. Ini banyak orang sekarang salah pasang. Ente kenapa tak pernah ke masjid? Zur ghibban tazdad hubban. Kita ketemunya seminggu sekali aja ya, sholat Jumat. Ini tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Masalah berkunjung ke rumah orang, pagi datang, siang datang, malam datang, asal nengok, suntuk itu loh gini datang. Udahlah datang, tak bawa apa-apa, sholat jamaah orang terkendala, menceritakan aib orang. Zur ghibban, datang sekali-sekali, tazdad hubban, jarang jumpa maka akan membangkitkan gairah kasih sayang. Ustaz, saya punya guru bahasa Inggris, orang Cina. Bagaimana seharusnya adab saya sama Cina itu Pak Ustaz? Bolehkah belajar dengan orang kafir? Boleh. Mana dalilnya? Tahun kedua, Perang Badar. Pada saat Perang Badar, ditangkaplah orang kafir ini, tawanan. Gimana cara melepaskannya? Siapa kalian bisa mengajar 10 anak orang Islam tulis baca? Bebas. Yang pertama kali mengentaskan buta huruf di dunia ini, Nabi Muhammad SAW. Kontradiktif cakap Ustaz. Nabi mengentaskan buta huruf, dia sendiri tak bisa tulis baca. Nabi tak bisa tulis baca sebagai mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis baca, nanti Quran dituduh orang di copy paste dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Zabur, Taurat, Injil dari Yunani, dari Romawi. Mukjizat Nabi, tak bisa tulis baca, tapi maklumat lebih lengkap dalam Quran. Tentang Isa, tentang emaknya, tentang datuknya, tentang neneknya, ada dalam Quran. Malah tak ada dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan 14 surat Paulus. Jadi boleh belajar, tapi tentu dengan menjaga adab-adab. Kalau guru tadi laki-laki, pakai jilbab panjang, hijab. Kalau guru tadi perempuan, kasih tahu dia, Bu, ibu nanti kalau datang supaya pakai baju kurung ya Bu. Ibu pakai kerudung, tutup. Makanya di Malaysia, kalau mau masuk Masjid Putrajaya, untuk bule-bule, turis-turis harus pakai jubah panjang. Jangan dia masuk ke masjid kita seenaknya saja, tidak menutup aurat. Jaga, hanya mengambil ilmunya saja. Tapi kalau sudah nampak gaya-gaya dia ingin mengajarkan, tapi seheratnya saya, kenapa mesti dia dipakai? Orang Islam tak ada lagi, tak ada orang Islam di Pekanbaru yang pandai bahasa Inggris, kecuali mati semua guru bahasa Inggris. Apakah dia? Ustaz, bukannya perempuan dilarang jadi pemimpin? Katanya pastinya akan mendapat musibah. Contohnya wali kota Surabaya, pemimpinnya perempuan, kok malah sejahtera? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dulu saya diminta presentasi masalah pemimpin perempuan, PowerPoint-nya masih ada. Ketika heboh-hebohnya Pekanbaru akan mengangkat wali kota perempuan, maka kesimpulannya, ini dalilnya, yang tidak boleh itu adalah pemimpin imamatun uzma, khalifah. Andai nanti muncul big state pemerintahan Islam, tidak boleh khalifahnya perempuan. Adapun pimpinan daerah, pimpinan ormas, pimpinan yang bisa dijatuhkan, yang bisa diimpeachment, yang bisa dimusyawarahkan untuk digulingkan, maka boleh perempuan. Mana dalilnya? Umar bin Khattab pernah mengangkat pemimpin wilayah Hisbah, polisi yang mengawasi kota Madinah, pengawas pasar, namanya Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa masuk akal tak? Ummu Syifa berkumis. Ummu Syifa itu perempuan, tapi bukan pemimpin mutlak. Pemimpin mutlak tak boleh. Pemimpin yang boleh, adapun orang tak setuju dengan perempuan, biasanya bukan karena dia perempuan, tapi karena partainya, karena orang yang di belakangnya. Di belakangnya ini 3, komunis, sekuler, liberal. Nah itu baru. Kalau dia punya kemampuan, suaminya meninggal, anak-anaknya sudah jadi orang semua, dan dia masih cerdas, baik, tak salah. Tapi jadi khalifah tak boleh. Ustaz, kok nikah muda lebih banyak rezeki katanya? Bagaimana dengan tua? Ustaz, tak ada penjelasan tentang nikah lansia murah rezeki. Orang tua tak cerita rezeki karena rezekinya sudah banyak. Anak muda khawatir menikah karena duitnya tak ada. Khawatir dia, kalau aku menikah nanti biniku makan apa? Makanya kata Nabi, motivasi iyakunu fuqara, kalau dia miskin yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. Adapun orang yang sudah tua, sudah banyak merasakan asam garam dunia, sudah punya kebun, sudah punya ruko, sudah punya tanah, mayoritas kebanyakan orang tua begitu. Makanya Nabi cerita motivasi orang muda yang belum punya apa-apa. Jangan kalian ragu untuk menikah. Allah akan bukakan pintu rezeki. Iyakunu fuqara, kalau dia susah yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. Begitu kronologis ceritanya. Bagaimana Syiah memandang nikah mut'ah, nikah kontrak?
Man tamatta'a marratan, siapa yang nikah kontrak satu kali, fadarajatuhu kadarajatil Husain, derajatnya macam derajat Sayyidina Husain. Man tamatta'a marrataini, siapa yang nikah kontrak dua kali, fadarajatuhu kadarajatil Hasan, derajatnya macam Imam Hasan. Man tamatta'a salasa marratin, siapa yang nikah kontrak tiga kali, fadarajatuhu kadarajati Ali, derajatnya macam Imam Ali. Man tamatta'a arba'a marratin, siapa yang nikah kontrak empat kali, fadarajatuhu kadarajati, maka derajatnya macam derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih menurut Syiah. Berlomba-lomba nikah kontrak. Nikah kontrak tak perlu pakai wali, tak perlu pakai saksi. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti, tunai sah. Al-mut'atu dini wa dini abai, nikah kontrak adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Man tamatta'a faqad i'taqada bi aqidatina, siapa yang nikah kontrak maka dia sudah berakidah dengan akidah kami. Wa man ankaraha falaysa minna, siapa yang menolak nikah kontrak maka dia bukan golongan kami, masuk neraka jahanam. Siapa yang tak mau nikah kontrak masuk neraka menurut Syiah. Paling enak menghapus dosa adalah dengan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak, diajaknya perempuan itu ngomong satu kata menghapus dosa. Hai, hilang satu dosa. How are you? Hilang 3 dosa. Siapa yang melangkah satu langkah pahala. Pahala, 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 pahala. Siapa yang mandi, maka Allah menghapuskan dosanya sebanyak bulu di badannya. Maksudnya mandi, berhubungan kelamin dia dengan nikah kontrak. Pokoknya enaklah Syiah. Ustaz, boleh tak perempuan pakai gelang kaki? Kerincing, 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 kerincing. La yaqribna bi arjulihinna, janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Kenapa dilarang perempuan memukulkan kakinya ke lantai? Apa kronologis sebab ayat ini? Zaman dulu orang jahiliyah dipakainya gelang kaki, habis itu dia pun jalan kerincing, 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 kerincing. Kalau sempat dia lewat di sini, mengangolah semua bapak-bapak menengok. Tinggal ustaz ceramah, itulah tak boleh. Kalau ada anak gadis pakai gelang kaki, apa hukumnya? Apa tujuannya pakai gelang kaki? Tujuannya gelang kaki supaya suaminya tahu bahwa istrinya ini hemat, Pak Ustaz. Baik, tapi kebanyakan orang sekarang pakai gelang kaki bukan untuk suaminya, untuk laki orang. Pergi undangan, pakai gelang kaki, semua mata nengok kaki. Habis terlangkup orang nengok. Lupa menengok kaki sendiri gara-gara menengok kaki orang. Bersoleklah untuk suamimu, berhiaslah untuk suamimu. Banyak perempuan-perempuan bersolek, berhias, berpakai perhiasan untuk laki orang, untuk lakinya di rumah macam hantu. Ustaz, apa boleh berwuduk sebelum tidur tapi dalam keadaan berhadas besar? Bukan boleh, dianjurkan. Nabi SAW kalau berhubungan kelamin dia di waktu malam, maka kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang dia berwuduk saja, dibasuh kemaluan, setelah itu berwuduk, tidur. Begitu sunnah. Banyak yang komen di YouTube, kalau Ustadz punya pengetahuan yang luas, kenapa Ustadz nggak nyambung jadi doktor? Saya dapat beasiswa dari AMCI, Ajong Marocain Cooperation International. Jatah beasiswanya 7 tahun. Terserah mau S1, mau S2, S3, 7 tahun. Lebih 7 tahun tak boleh. Sudah saya habiskan 2 tahun. Karena saya S2 2 tahun, 23 bulan saya selesaikan, habis. Jatah saya 4 tahun lagi. Mestinya saya pulang haji, habis selesai saya pergi ke Makkah, haji, bisa saya sambung 4 tahun lagi untuk doktor. Lalu kenapa Ustaz balik? Kata mak saya, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhum. Balik saya. Sudah balik tak sempat lagi. Sudah mau mendaftar, Ustaz bisa Isra Mi'raj? Bisa Maulid Nabi? Macam mana mau nulis doktor menjawabnya? Oh, jadi Ustaz nyalahkan kami nih? Enggak. Doakan aja lah. Nanti dapat doktor honoris causa 1000 jam di YouTube, katanya ada hadiah doktor. Bolehkah menggunakan obat-obat? Laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustaz boleh? Boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup, pus, mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah.
boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturunkan hawa nafsu yang tidak hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak, menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturunkan hawa nafsu seperti orang kafir. Itu mesti dipahami dalam Islam. Apa dalil khitan dalam Al-Quran? Sebutkan dalil khitan. Awwalu man ikhtatana, yang pertama kali berkhitan Ibrahim alaihissalam, wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun, bil qudum. Datang orang, dibukanya kamus, kudum kampak. Nabi Ibrahim berkhitan 80 tahun pakai kampak. Akhirnya Cina-Cina yang di bawah mendengar takut, lari mereka, hanya pakai kampak lah. Padahal coba tengok syarah Sahih Muslim, apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun di sebuah kampung bernama Kudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ini ada, di Sumatera ini ada kampung Kampak, ada jalan ke Medan Cikampak. Dia nanya pakai Quran, kata dia kalau tak ada Quran, kalau ente pakai Quran saudaraku, tak usah sholat subuh, karena tak ada sholat subuh dalam Quran. Ada tak? Ya ayyuhalladzina amanu shollu sholata subhi raka'ataini, adaan makmuman lillahi ta'ala. Mana ada? Ayat Quran itu global. Lalu penjelasan detailnya di mana? Dalam hadis. Ayat Quran tentang khitan mana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang suci. Di antara suci adalah khitan. Potong kuku suci, cabut bulu ketiak suci, potong rambut suci, bersih badan suci, berkhitan suci. Karena kalau tak dipotong itu ada namanya hasyafah. Di atas ada najis. Makanya anak kecil yang belum bersunat bisa memutus sop. Kenapa anak kecil yang belum bersunat memutus sop? Karena ada najis di ujung senapan AK-46. Mengangkat tangan sampai ke telinga ketika takbir, rukuk, iktidal, itu harus apa tidak Pak Ustadz? Sunnat. Rukun, syarat, wajib, sunat. Ngangkat tangan 4 itu sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nanti pas mau sujud, mau bangkit dari sujud tasyahud awal, Allahu Akbar, sedaun telinga. Allahu Akbar, 1, Allahu Akbar, 2, Sami Allahu liman hamidah, 3, bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Mengangkatnya sedaun telinga atau sebahu? Allahu Akbar. Perempuan lebih tertutup lebih baik, perempuan bagus sampai sebahu. Laki-laki pilih 2, sedaun telinga atau sebahu. Ada mazhab yang tak mengangkat tangan, ada mazhab yang mengangkat sekali saja, Hanafi cuma sekali aja, Allahu Akbar, lain-lain dia tak angkat lagi. Jadi kawan saya itu Hanafi lah Pak Ustaz, belum tentu juga. Bisa jadi dia Hanafi, bisa jadi dia malas, bisa jadi dia tak tahu. Masalah akibat zina, kata Ustadz, diantaranya anak tak boleh pakai bin. Banyak juga tetap yang pakai bin karena anak hasil zina. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Karena akte, karena kita tak ikut orang banyak. Nanti kalau orang banyak pakai celana pendek, kalau orang banyak pakai koteka, hukum bukan ikut orang banyak. Banyak Pak Ustadz yang mengaku, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang diikut itu dalil, bukan orang banyak. Asal orang banyak buat enggak. Mengapa Ustadz ceramah selalu pakai baju putih? Sunnah pakai baju putih. Sunnah Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustadz pakai peci hitam? Nabi Muhammad pakai sorban hitam. Kenapa Ustadz tak pakai sorban? Hilang hidung saya. Sorban ada dong. Lewat pakai baju putih. Ada SMS masuk, Ustadz kalau bisa jangan baju putih teruslah. Kami bingung mencari videonya. Buka ini itu lagi lebih putih. Gantilah Pak Ustadz, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru biar mudah kan. Ingatlah judulnya. Jangan baju saya suruh robah. Judulnya ingat. Judul pengajian tuh ingat. Saya pula suruhnya ganti baju. Bagus. Anak-anak muda ini sedang semangat, bagus. Ustadz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada satu hadis, sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis, sin ba alif to ta marbutoh.
sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh, tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tup. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Tersisa, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung, makcik mau solat makcik, tunggu kejap ya, dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil motor ada kain sarung, supaya pak solat nanti ganti celana kain sarung, karena takut terpercik. Bagus, menghilangkan was-wasa jongkok. Mana yang harus dikerjakan antara solat qabliyah isya dengan solat tahiyatul masjid? Dua-duanya buat. Waktunya sempit Pak Ustadz, qabliyah. Kalau laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau laksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid. Kalau laksanakan tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Kalau waktu mepet tinggal 2 menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang. Misalnya mengikuti futsal, membayar pendaftaran, kalau menang dapat duit, kalau kalah tak dapat. Judi, futsal, turnamen voli, lomba mancing, peserta 20, 100, juara 1 1.000.000, juara 2 500, juara 3 250, diambilnya 250 untuk biaya operasional, beli piala, beli piagam. Ini dia ada judi, yang dapat menang, yang tak dapat tak menang. Duit itu diputarnya, judi. Bolehkah menabung di bank konvensional? Alasan bunganya tak pernah digunakan. Tarik, masukkan ke bank syariah. Tarik, masukkan ke bank syariah. Ustadz, di bank konvensional apa syariah? BRI syariah. Kenapa Ustadz pilih BRI syariah? Karena gaji dosen UIN Suska langsung ditransfer ke BRI syariah. Tentang celana, sombong yang dimaksud itu tolak ukurnya gimana Pak Ustadz? Sombong itu dimaksudnya gimana? Raja Romawi dulu jubahnya terelak-elak, menyeret-nyeret sampai ke bawah. Raja Persia, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man jarra thawbahu, siapa yang menyeret-nyeret jubahnya, khuyala, sombong. Itu kronologis ceritanya. Karena Nabi melarang, jangan kalian macam orang Raja Persia, Raja Romawi yang ujung jubahnya terseret-seret karena angkuh dan sombong, pakai jubah sutra dan lain sebagainya. Adakah ayat Quran lebih baik dibaca salat wajib, misalnya pada salat subuh ayat apa, zuhur ayat apa, maghrib ayat apa? Buka buku 99 tanya jawab salat. Dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba dibaca pada salat subuh dan salat zuhur. Dari surat An-Naba ke surat Ad-Duha dibaca salat Isya dan salat Asar. Dari surat Ad-Duha sampai ke An-Nas dibaca pada salat maghrib. Jadi kalau saya baca Al-Baqarah Pak Ustadz, boleh ambil comot dari Al-Baqarah, tapi jangan sampai menghilangkan batasan-batasan ini. Tengok batasan, udah saya tulis dalam buku 5 tahun yang lalu, buku itu sudah dicetak. Baca baik-baik. Ustadz, misalnya saya sudah mulai rutin mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, tapi lain waktu saya tak mengerjakannya karena malas. Apakah malas ini menyebabkan dosa? Kata Nabi SAW, kita ini malas nih, kenapa malas? Kan mau mendapat ridho rahmat Allah, kok bisa malas? Berarti kita masalah dosa tak dosa ini sunat, sunat itu tak berdosa, tapi akhlaknya kepada Allah, maka kita sesungguhnya tak dapat menembus surga dengan qabliyah ba'diyah itu. Tapi kita melaksanakan itu untuk mencari rahmat ridho Allah. 6 pertanyaan. Ustadz, kuperhatikan biniku ini sholat subuhnya pas orang siap azan, kadang jam 6 kurang, kadang jam 6 pas, kadang jam 6 lewat. Malah kalau hari libur entah jam berapa dia sholat subuh. Kayaknya dia pula yang mengatur sholat subuh. Apa perlu aku maki? Oh, mana boleh memaki bini? Tak boleh memaki. Jangan kata kasar. Perempuan itu kalau kita bicara, yang didengarnya bukan isi kata kita, tapi yang diingatnya adalah kata-katanya. Beda laki-laki. Laki-laki yang didengar itu isinya, bukan katanya. Kalau perempuan yang didengarnya itu katanya, makanya sampaikan kata-kata yang lembut. Makanya Nabi memanggil tak benar Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai yang putih ke merah-merahan. Panggillah dia Humaira. Ya Humaira, kenapalah kau sembahyang subuh jam 6? Yang diingatnya ya Humairanya itu. Tapi dia hitam Pak Ustaz. Panggil aja lah Humaira. Robahlah Adinda. Bangunlah. Abang pun baru belakangan ini aja ini. Kadang-kadang 7.30 juga kata dia. Oleh sebab itu perbaikilah.
Saya bersama istri sejak beberapa bulan lalu sholat tahajud setiap malam. Mantap. Istri saya benar duduk di kursi, tak bisa duduk di lantai. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Sholatnya sendiri-sendiri atau boleh tahajud berjamaah? Tahajud berjamaah terus menerus bulan Ramadan sunnah 30 malam. Tapi di luar Ramadan ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tak boleh terus menerus, kena masuk ke bid'ah. Seling-selingi. Malam ini jamaah, besok tak jamaah. Karena Nabi tak pernah terus menerus dengan Aisyah berjamaah. Tapi pernah dia sholat diikuti oleh sahabat. Nabi sedang sholat diikuti Abdullah bin Abbas. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh sekali-sekali. Hari ini jamaah, besok tak jamaah. Bagus. Kalau pakai kursi, bapak di depan, ibu di belakang. Bagus. Laksanakanlah. Istiqomah hendaknya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tolong sebutkan dalil kalau salaman sama yang bukan mahram itu mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min anta musayyada mar'atin la ta'illu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal. Paku dari neraka diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, ditusukkan ke kepala, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jangan sentuh. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Kemarin kami tengok dia nyentuh tangan perempuan di mana? Masjid di Kali Putih. Makcik saya, adik mak saya, makcik sehat, boleh. Orang tua saya balik kampung, datang kawan-kawan mak saya, oh lah anakku Abdul Somad, apa kabar nak? Sehat nak? Ditusukkan api neraka gitu. Tentu sakit hati mereka. Ini Somad nih Wahabi nih gitu. Orang yang rela tidak disolatkan kalau mati, apakah dia sudah kafir? Orang yang mengangkat pemimpin kafir itu kafir, walaupun dia tidak mengeluarkan statement. Walaupun dia tak mengeluarkan statement, jangan solatkan saya. Dia tak disolatkan itu kan karena dia dianggap gugur 4 fardu kifayah, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi solusinya bagaimana? Dia mesti tobat nasuha. Pokoknya tak ada hancur di bawah hancur. Di dunia hancur, karir hancur, orang tak percaya, umat tak percaya, di akhirat neraka jahanam tempat dia. Satu-satunya jalan tobat. Mudah-mudahan tobat dia. Tobat nasuha. Kalau tidak, na'udzubillah. Anak akhwat, mohon doanya Ustaz, semoga Allah melembutkan hati orang tua saya untuk mengizinkan saya mondok menghafal Quran. Saya sudah minta izin mengirim video keberkahan bagi diri orang tua yang anaknya hafal Quran, tapi beliau tetap tidak mengizinkan. Beliau berpendapat Al-Quran tak perlu dihafal. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Berapa banyak jamaah yang meneteskan air mata karena anak lari dari pesantren. Orang tua saya termasuk yang tak bertuah, kata orang Melayu, karena saya tak tamat pesantren. Cuman setahun saya di pesantren. Saya termasuk yang lari dari pesantren. Mungkin dulu kalau saya tamat pesantren jadi ustadz saya. Ustadz hebat maksudnya. Ini ada anak mau masuk pesantren, mau menghafal Quran, malah dia pula mengatakan Quran tak perlu dihafal, diamalkan saja cukup. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya. Iktibar pelajaran bagi bapak ibu sekalian, iktibar pelajaran bagi anak-anak muda sekalian, yang kalian punya dapat orang tua mengizinkan kalian ngaji, memberi kalian motivasi untuk sekolah agama. Nih, masih ada di zaman sekarang nih orang tua yang melarang anak. Nanti di akhir majelis kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Anak yang hafal Al-Quran nanti dia bangkit di padang mahsyar, al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bangkit bersama para malaikat. Anak yang hafal Quran, soleh, bisa dia memberikan syafaat pertolongan. Ada syafaat orang beriman, ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat Allah, ada syafaat Quran, ada syafaat anak-anak yang soleh. Ada pula orang yang menghafal Quran, meninggal orang tuanya, setiap hari dia ulang hafalannya 2 juz, mengalir pahala bacaannya. Beruntung betuah bapak ibu yang anaknya hafal Quran, anak itu mengulang hafalannya 1 hari 2 juz, maka mengalir bacaannya. Adapun anak yang tak pandai baca Quran, tak pandai mengaji, maka Al-Fatihah pun tak terkirimkannya. Bayangkan itu. Ini orang tua membuang tuah. Ini orang tua yang membuang tuah. Anak yang mau menghafal Quran malah dilarang. Bahwa alasannya kena perempuan, pondok pesantrennya aman, Ish Karimah itu sahabat kita yang di Solo. Sudah banyak anak-anak kita yang hafal Quran di Ish Karimah Solo, maka kirimkan ke Solo, negerinya aman, perjalanan sekarang pula aman, antarkan dia ke sana, dudukkan dia. Masalah rindu kepada anak, mati tak bawa anak.
amal soleh itu yang akan dibawa. Justru kita bangga dengan dia bisa sekolah hafal Quran. Saya adik beradik kandung tak banyak, saya anak pertama, adik saya anak kedua, kami cuma berdua. Orang tua saya melepas saya kuliah 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. 4 tahun di Mesir tak pernah saya pulang. Bukan saya 10 orang 10 pergi lamat, oh mati-matilah, bukan begitu. Kami berdua. Apakah boleh tidur sambil megang Quran? Karena kebiasaan saya kalau tidur megang Quran, kalau tak megang Quran saya tak bisa tidur. Kok baca Quran itu ada adabnya. Adab baca Quran, buka adab hamalatul Quran. Berwudu, duduk menghadap kiblat dengan Quran. Tapi kalau ada orang yang menghafal, capek dia, miring dia ke kanan, miring sunnah Nabi, dipegangnya Quran. Nah, itu boleh menghafal Quran, tapi adab-adab tetap dijaga. Yang pula mau ngangkang telungkup macam megang novel ketika cinta bertasbih. Mana adab kita? Adab kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat tertentu orang yang menghafal Quran capek duduk sampai 2 jam 3 jam, miring dia ke kanan, tetap adabnya adab miring seperti dipegangnya Quran. Itu boleh, bisa. Mengambil ini mesti dari bawah. Nanti kalau tidak masuk surat tilang. Apa hukum mengambil keuntungan lebih dari 400%? Fatwa Syekh Atiyah Saqar, ulama besar Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, penjual boleh mengambil untung berapa persen terserah, tidak ada ketentuan. Lebih dari 100% riba, tidak ada, selama tak ada unsur tipu di dalamnya. Bapak pergi ke Jogja beli kaligrafi kulit, di sana cuma 15.000, Bapak jual di sini 1.500.000. Berapa persen itu? 1000%. Sah selama tak ada tipu. Cantik kaligrafinya Pak? Iya. Boleh saya beli Pak? Boleh. Berapa harganya? 1,5 juta. Saya beli ya? Belilah Bapak. Tapi kalau dia tipu-tipu, ini kalau ente beli, insya Allah rezeki akan berdatangan, menolak bala. Hantu-hantu takut karena ini dari Jogja nih, Nyi Roro Kidul aja pingsan gara-gara ini. Itu bohong itu. Selama tak ada unsur tipu, bohong, tak apa-apa. Buka fatwa Syekh Atiyah Saqar. Adakah penjelasan hadis atau sholat Nabi tentang presentasi pembagian keuntungan ketika Khadijah menitipkan barang dagangan kepada Nabi? Tak ada. Namanya mudharabah. Andai pun ada, itu tak bisa jadi dalil. Perbuatan Nabi kepada Khadijah tak bisa jadi dalil karena itu sebelum jadi Nabi. Perbuatan yang bisa menjadi dalil adalah setelah jadi Nabi 22 tahun 2 bulan 22 hari, kalau dibulatkan 23 tahun, itu yang bisa jadi dalil. Adapun dia sebelum jadi Nabi maka tak bisa jadi dalil, itu sekedar pelajaran saja. Mudharabah itu berapa? Ustaz, pinjam duit Pak Ustaz 10 juta, saya mau ternak puyuh, ternak ayam, saya mau buka kurs jahit-menjahit, nanti kita bagi untung sama, kalau rugi tanggung sama. Berapa pembagiannya? 50-50. Sah. 70-30 sah. 20-80 sah. Kalau gitu 10-90 Pak, sedikit betul lah itu. Jadi innamal bai'u an taradin, sama-sama ridha. Lanjutkan, silakan, tak ada batasan. Pak Ustadz, sholat yang baik diterima Allah itu sholat yang gimana? Baca buku fikih dasar, fikih paling rendah, fikih sunnah Sayyid, fikih sunnah Sayyid Sabiq itu tengah, di bawah fikih sunnah Sayyid Sabiq lagi fikih Islam Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar Ijazah Al-Azhar, belum ada LC lagi zaman dia, tahun 1935, namanya Syahadah Alamiah. Itu orang Indonesia, spesialis fikih Syafi'i, fikih dicetak bulan bintang, rukun syarat wajib sunat. Pelajari baik-baik rukun syarat wajib sunat. Apa yang kita lakukan Pak Ustadz kalau seandainya kita melihat aurat saudara kita yang lagi sholat, laki-laki? Tutup. Kalau yang bisa ditutup, misalnya dia pakai celana jeans, anak-anak muda jangan lagi dipakai celana jeans yang pendek. Ini kan mau sholat, baju pendek, pakai celana jeans ke bawah, tutup. Kalau nampak kita naik, turut naik kan. Apalagi kalau kita kenal, karena sholat dia batal. Orang yang sholat terbuka auratnya, sholatnya batal, maka dia mesti ulang balik itu sholat. Hati-hati. Makanya kalau pakai kain sarung, ujung kaki dirapatkan. Waktu sedang sujud, Allahu Akbar, kaki kan menegang gini, tutupkan. Karena kalau pakai kain sarung, tak pakai celana panjang di dalam, itu pangkal pahanya kelihatan dari belakang. Itu berapa? Kalau pakai sarung itu pakai celana panjang, paling tidak sampai ke lutut, di bawah lutut, agak 5 jari di bawah lutut.
Apa yang harus kita lakukan? Sholat berjamaah, imamnya cepat-cepat, ganti imam tuh, karena semua sholat jamaah itu rusak dia buat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena salatmu tak sah. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena salatmu tak sah. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. 3 kali disuruh Nabi ulang. Hadis sahih tentang orang yang salatnya tak ada tumaknina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumaknina. Kalau kau ruku' hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau sujud hatta tatma'inna sajidan. Mesti ada tumaknina. Duduk bersama, bahas tentang imam. Pak Imam, kamu pilih 2, referendum, perbaiki tumakninahmu atau kami ganti imam baru. Pak Ustadz, saya mahasiswa UIN, mantap, 19 tahun, alhamdulillah, anak 19 tahun mau datang pengajian hari libur. Saya kebingungan dengan 3 hal, mudah-mudahan datang bukan karena bingung. Bolehkah kita menyatakan cinta dalam pandangan Islam? Apalah anak 19 tahun cinta-cinta. Nanti cinta itu simpan aja dulu, kuliah dulu selesai, S1, S2, S3 berhasil kalian, itu nanti sudah mau menikah baru. Seperti apa Islam mendefinisikan cinta? Kalau sudah cerita cinta pasti konotasinya laki-laki, perempuan, remaja, remaji, putra putri. Padahal dalam Islam itu cinta sudah kita bahas dulu, hakikat cinta, khazanah cinta. Walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda cinta kepada masjid, besok, nah malam nih, start night, move on, malam nih, iktikaf, nanti maghrib datang kemari, bawa persiapan iktikaf. Persiapan iktikaf itu maksudnya sajadah, kalau dia mau pakai alas sajadah, selimut, jaket, itu maksud persiapan iktikaf, bukan kerupuk. Persiapan iktikaf, nanti malam iktikaf sini, menikmati. Saya karena ke Pasir Pengarayan malam ini saya ke Pasir Pengarayan. Andai tidak datang, saya mau mendengarkan suara Al-Mukarram Ustadz Muzammil Hasbullah. Saya penasaran mendengar dari YouTube saja, mau dengar live langsung. Apa boleh buat? Tak bisa jumpa. Yang kosong datang malam ini nanti. Maghrib berjamaah, pengajian Isya berjamaah, pengajian iktikaf motivasi, nanti malam pula tahajud berjamaah sampai pengajian besok pagi. Hadir. Jadi cinta itu, cinta kepada perempuan hanya sebagian unsur sub cinta. Cinta itu besar seperti kue dipotong-potong. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada Nabi. Cinta kepada perempuan yang membuat kita bisa selamat dari neraka jahanam adalah ketika diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kedua, saya pernah membaca hadis sabar terjadi pada tabrakan yang pertama. Bolehkah kita membalas setelah itu? Ini kronologisnya bukan cerita masalah orang kelahi. Bolehkah kita membalas setelah itu? As-sabru fi sadmatil ula, sabar pada pukulan yang pertama. Jadi Nabi menengok ada perempuan anaknya mati, meninggal. Lalu kata Nabi, sabar ya. Kata Nabi, sabar ya. Lalu apa kata dia? Alaika anni fa innaka lam tusib bimusibatik. Pergi sana. Ente nyuruh-nyuruh sabar kan karena ente tak kena musibah macam aku. Pergi sana. Setelah Nabi pergi, datang orang ngasih tahu. Ente tahu siapa yang ente usir tadi? Enggak, Nabi itu. Nabi. Akhirnya besok dia datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya, aku mohon maaf. Semalam aku sudah ngusir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Muncullah hadis nih. Itu namanya asbabul wurud, kronologis. Kata Nabi, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Ente kalau mau sabar dari kemarin-kemarin, makin lama makin sabar. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, bolehkah sabar pada yang pertama habis itu dibalas? Bukan sabar namanya. Untung dia bertanya. Coba kalau tak bertanya dinda mahasiswa nih, bacanya sendiri, pahaminya sendiri. Sabar pada pukulan yang pertama. Oh, kalau gitu dipukul kawan pertama sabar. Besok tengoklah. Nah, pahami baik-baik cerita tentang hadisnya. Itulah gunanya mengaji. Ada pertanyaan, ada dialog. Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau. Satu rumah di atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah, rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Ba'buha, bagian tengah. A'la, bagian atas. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah baitan mislahu fil jannah. Dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid. Jangankan bangun masjid, bangun rumah kita pun tak bisa.
susah, miskin. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man shalla isnatai asyarata rakaat. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila, salat qabliyah ba'diyah 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi 3. Siapa dia? Man tarakal, siapa yang meninggalkan mirak jidal, siapa yang meninggalkan jidal berdebat, tak mau dia berdebat, maka dibangunkan Allah dia satu surga, satu rumah di dalam surga. Yang satu lagi, man tarakal kadzib, siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda bergurau demi untuk supaya orang ketawa, dibuatnya cerita-cerita dusta bohong, ditinggalkannya itu, dibangunkan Allah satu rumah di tengah surga. Yang ketiga, siapa yang itu? Kata Nabi SAW, man ahsana khuluqahu, siapa yang memperbaiki adabnya, akhlaknya. Yang meninggalkan debat, rumah di pinggir surga. Yang meninggalkan dusta, rumah di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, rumah di atas tinggi surga. Kalau gitu saya biarlah tak punya rumah Pak Ustaz asal masuk surga. Bukan begitu memahami hadis ini. Kita selalu disuruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian persaingan dalam merebut. Kalau gitu kita tak boleh debat Pak Ustaz, debat antara benar dan paling benar, tinggalkan debat. Tapi untuk orang-orang yang sombong, yang angkuh, mesti kita debat, karena Quran menyuruh debat. Wajadilhum, debat mereka billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Kalau begitu Zakir Naik tak dapat rumah di surga? Dapat. Kenapa? Karena dia menegakkan hujah untuk mendebat orang-orang batil. Orang batil mesti didebat supaya dia tahu bahwa dia batil. Aku khawatir kalau orang benar itu diam, sehingga orang yang salah itu tak tahu bahwa dia salah. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa itu khawarij? Khawarij artinya keluar, diambil dari kata kharaja, keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali, ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah, keluar khawarij. Kata khawarij, kafir semua nih. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh. Maka diutuslah orang untuk membunuh 3 sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam, ditikamnya Sayyidina Ali waktu salat subuh, meninggal Sayyidina Ali. Khawarij, orang yang keluar dari imam, maka yang keluar dari imam itu adalah khawarij. Qadariyah Pak Ustaz, Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan qadar, karena dia memusuhi takdir. Qadariyah. Mu'tazilah Pak Ustaz, Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Dia murid Imam Hasan Al-Basri. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Suatu ketika Wasil bin Atha bertanya tentang pelaku dosa besar. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Basri. Rupanya tak setuju Wasil bin Atha dengan gurunya itu. Akhirnya Wasil memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri bahasa Arabnya Mu'tazil, Mu'tazilah, orang yang memisahkan diri dari Wasil, dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Qad i'tazala Wasil anna. Si Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Ada beberapa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah, yang ada hanya zat saja. Kemudian pula mereka ini sama dengan Qadariyah dalam masalah tak menerima takdir, dan beberapa perbedaan lainnya. Sedangkan kita adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah sudah keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang suka membubarkan pengajian masuk kelompok mana Pak Ustaz? Kalau bertanya sama saya jangan pakai sindir-sindir, tanya langsung. Mana yang dimaksud? Apakah yang ditanyanya Salafi? Apakah yang ditanyanya Banser? Banser itu adalah sub daripada NU. NU itu di dalamnya ada namanya Patayat, untuk yang gadis-gadis, pelajar-pelajar. Untuk yang ibu-ibunya Muslimat, Patayat NU, Muslimat NU. Ada namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, khusus untuk mengkaji hukum-hukum fikih. Ada namanya Banser, Banser Ansor. Itu dulu baik, cuman setelah disusupi oleh liberal, makanya anak-anak NU yang selalu saya nanya ke saya, Ustadz kami ini NU, ente NU ya, ikuti fatwa 3 ulama NU, Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya, Kiai Haji
Gus Solah masuk, yang dulu Kiai Hasim Muzadi. Tapi yang untuk yang pengajian yang banyak di internet, yang saya maksud adalah Buya Yahya, kemudian Kiai Haji Idrus Ramli, satu lagi lupa saya namanya, dari pondok pesantren khusus yang mendebat. Mereka tidak setuju dengan Syiah, tidak setuju dengan Mu'tazilah, tidak setuju dengan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang meneruskan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Apa hukumnya seorang istri yang menundukkan hati suami dengan cara guna-guna, misal ciri barandang, supaya lebih mencintai istri dan keluarganya sampai suami melupakan? Ciri, maaf cakap, itu kan tai, barandang direndang. Jadi saya pun bingung apa artinya. Saya selalu penasaran, apapun masalahnya selalu saya mesti tahu apa itu. Rupanya itu adalah pinang muda. Pinang muda yang ditelan bulat-bulat, dibuang kulitnya, diambil pinang muda itu, dikupas, telan bulat. Besok pagi keluar dia bulat juga. Keluar dia bulat, itu dicuci bersih, lalu diambil pisau, dikikis, masukkan ke kopi kah, dimasukkan ke masakan. Setelah itu dibacakan jampi-jampi. Siapa yang nyuruh? Setan. Kenapa mesti tai? Najis. Setan selalu nyuruh najis. Karena setan bersama dengan tai itu najis, baru masuk mantranya. Maka apa hukumnya? Sudah kita kaji, ada videonya, cari 7 dosa besar. Ijtanibu, jauhilah as-sab'a, 7 al-mubiqat yang akan menghancurkan imanmu, amalmu. Yang pertama, asyirku, syirik, minta kepada setan. Yang kedua, as-sihru, sihir, magic. Yang pernah melakukan, stop, berhenti. Patutlah suaminya patuh betul Pak Ustaz. Iyalah, dikasihnya pinang muda yang dikikis tadi. Jadi Pak Ustadz, boleh saya buat? Jangan, itu saya ceritakan supaya orang yang melakukan. Seorang suami berimpak di kotak masjid, apakah pahala tersebut istrinya juga mendapatkannya? Karena istrinya jarang ke masjid, mempunyai anak bayi. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang berbakti, berbuat baik untuk rumah tangganya, ta'dilu, sama macam perbuatan laki-laki. Hadis Sahih Al-Bukhari, ta'dilu, sama, ekuivalen, sama. Ibu buat saja baik-baik, Allah tak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, maka perbuatan baik ibu di rumah itu sama macam perbuatan suami. Perempuan dapat pahala jihad, perempuan dapat pahala solat berjamaah, dia jaga dengan baik. Bahkan perempuan itu lebih hebat lagi dari laki-laki. Surga di bawah tapak kakinya, kunci surga ada pada perempuan. Ilzam rijlaiha fa thammal jannah, kau urus saja tapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Jangan khawatir, jangan takut jadi perempuan. Saya pengurus koperasi simpan pinjam, tiap akhir tahun ada jasa keuntungan dibagi-bagi. Kalau jatah saya disedekahkan, apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta, saya letakkan di koperasi. Nih, akhirnya dipakai duit itu untuk program riba. Maka saya sudah berkontribusi riba. Bapak yang punya duit untuk kelompok riba nih, balik dari sini cabut. Mohon maaf, duitku mesti ku cabut ini. Kalau bisa, yang lain sampaikan. Kalau tak bisa memperbaiki semua diri sendiri, cabut. Lalu Pak Ustadz, saya tak bisa simpan duit ini di rumah. Simpan di bank syariah, bank menuju syariah, bank syariah Riau Kepri, bank syariah Muamalat, bank syariah. Pokoknya letakkan ke bank syariah yang sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk menghidupkan perekonomian umat. Setelah konversi 2 bank daerah menjadi bank syariah, melejit aset bank syariah kita. Pertama, bank syariah Aceh, yang kedua, bank syariah NTB. Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan, hasil itu tak dimakan, disedekahkan, duitnya jangan dimakan, diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum, bangun MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah, karena tak boleh bersedekah dengan duit haram. Saya dengar dari salah satu radio, berwuduk boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh, apa dalilnya? Kalau tak boleh, apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri, saya pakai handuk. Saya berwuduk pakai handuk, tetap menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita
karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu, bergeser. Mereka tengok Musa, ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah akhlak, pakai basahan. Walaupun tak ada orang menengok. Apa niatnya kalau kita sholat subuh Jumat? Karena kita kan sujud tilawah, tak berubah niatnya. Usolli sunnatal, usolli fardhu subhi rakaataini, pakai sujud tilawah lillahi ta'ala, enggak. Karena niat itu sudah ada di dalam niat imam. Bahkan kita tak tahu imam itu nanti sujud atau tidak, tapi niat imam sudah mengcover semuanya. Bahwa niat imam, dan niat itu tak mesti dilapaskan di mulut, dalam hati sudah niat. Ma'alun niat al-qalbu. Kalau ada orang yang melapaskan niat, baik. Mazhab Syafi'i mengatakan mustahab. Begitu dalam fikih Islam 4 mazhab, melapaskan niat untuk menghilangkan was-was. Niat imam sudah mencukupi. Tanpa sholat witir sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah, tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah, tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2 sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup, tapi yang paling bagus tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja sah, atau witirnya duluan, bagus, tak salah. Ketika kita sampai di masjid, muazin sedang azan, bolehkah kita langsung sholat sunat atau menunggu azan? Tunggu azan selesai. Kenapa azan ditunggu? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan, diucapkannya macam yang dicakapkan si muazin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athullahu maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Maka dia dapat balasan halat lahu syafaati, layaklah dia mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Saya tetap menunggu karena saya ingin dapat syafaat. Adakah umat Nasrani mendoakan sesamanya seperti umat Islam yang mendoakan untuk sesamanya? Saya tak pula paham agama dia. Saya diundang ceramah di sini aja, belum pernah ke depan lagi. Tapi yang jelas mereka mendoakan. Dari mana Ustaz tahu mereka mendoakan? Saya selalu juga dengar di radio. Kadang kita tak niat terputar dengar radio. Mereka mendoakan. Bahkan langsung di TV. Saudara, domba-domba Allah yang tersesat, angkat tanganmu ke TV semua. Angkat. Diangkat ke TV. Mereka saling mendoakan. Bahkan mereka luar biasa. Tidak hanya saling mendoakan. Bapak kalau masuk ke perkampungan suku Talang, tepi sungai Batang Gangsal, kiri kanan, mana kampung, tengok nanti. Jangan tanya agamanya, masuk saja. Kalau jalannya semenisasi, ada air bersih, banyak rumah beton, itu pasti rumah. Itu cirinya. Semenisasi, ada air bersih, ada rumah beton, itu punya dia itu. Mana yang jalan tanah, airnya kotor, rumahnya buruk, itu orang Islam tuh. Saking kan pedulinya mereka. Apakah sholat batal kalau apa hukum anak kecil yang berjalan di depan orang sholat berjamaah? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya tidak menganjurkan membawa anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa dikasih tahu, 4 tahun ke atas sudah bisa kasih tahu. Nah, nanti kalau di masjid itu bisa. Tapi kalau 4 ke bawah kita gini kan, dia pula begini kan kita. Kalau kita tahu. Kita sedang sholat. Waktu di awal dia diam. Pas kita sedang sholat dia pun lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kacamata bapak sebelah ini di sini. Dia sholat, gitu deh. Nah, oleh sebab itu kata saya Ibnu Utsaimin, di bawah 4 tahun yang belum mumayyiz, sobi, mumayyiz, akil balik. 3 pembagian. Sobi yang belum bisa membedakan, mumayyiz sudah bisa membedakan, tapi belum akil balik. 3 aja Pak Ustaz ya. Di atas akil balik, akil mukhtar.
Apakah sholat batal seandainya pada waktu sujud mukena jatuh ke tempat sujud? Tak batal. Allahu Akbar. Ujung mukena sap. Tak kenapa pula mau dia berputar? Tak dia mesti kipas angin berputar. Sujud kening tidak ke atas lantai, tapi ke atas mukena sah. Mana dalil Ustaz? Ada sahabat Nabi sholat panas terik di atas pasir, ujung jubahnya ditutupkannya ke atas pasir, sujud dia ke atas ujung jubah, sah. Nabi tak melarang, Nabi tak marah. Itu dalilnya, boleh.